Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di YouTube channel Pandu Amarta. Bagian keempat atau bagian terakhir dari Perang Lelakut Jagat. Mari kita masuk ke ceritanya. Baru saja Tio merasa lega karena telah mengalahkan salah satu musuh. Tapi dari arah utara Tio melihat sosok yang lebih kuat. Energinya begitu sangat besar, bahkan lebih besar dari sosok Rudrakala. Sosok itu berjalan dan masuk ke medan pertempuran. Ya Tuhan, sosok apa itu? Kata Tio. Hanya melihatnya saja Tio sudah merasa gentar dan dia segera mencari keberadaan Rama. Blorong, cari keberadaan Nyi Roro Kidul, teriak Tio sambil berlari menerjang pasukan-pasukan Rudrakala. Sosok yang baru datang itu adalah Buto Cakil, sosok raksasa dari zaman pewayangan. Dia masuk tepat di antara pasukan mayat-mayat dan pasukan Raktaka. Tuhan, ada sosok yang ikut campur, kata salah satu anak buah Raktaka. Itu bagian dari musuh, biar aku yang menghadapinya, jawab Raktaka yang langsung berjalan mengarahkan tunggangannya ke tempat Buto Cakil muncul. Raktaka sambil berlari dan ancang-ancang melemparkan senjatanya. Kapak besar yang dipegang oleh Raktaka dilemparkan dengan keras kepada Buto Cakil. Kapak itu menancap di paha Buto Cakil. Oh! Buto Cakil teriak begitu keras, dan dia mencabut kapak yang menancap di pahanya itu. Matanya mulai menyisir mencari sosok yang menyerangnya itu, dan Raktaka berhenti di hadapan Buto. Jarak mereka tidak jauh. Siapa dirimu? Kata Raktaka. Ternyata kau pemilik pusaka ini, jawab Buto Cakil. Kapak itu dilemparkan kembali ke arah Raktaka. Meskipun tubuh Raktaka besar, dia melompat dari tunggangannya dan menangkap senjatanya itu. Siapapun dirimu dan kau membantu pasukan musuh, itu tandanya kau musuhku juga, ucap Raktaka. Oh begitu, jadi kau ingin melawanku, jawab Buto Cakil. Raktaka tak banyak bicara. Dia langsung menyerang Buto Cakil. Tubuh Buto Cakil yang lebih besar daripada Raktaka dengan mudah menahan serangan-serangan dari Raktaka. Tio yang sedang berlari ke arah Raktaka tidak sempat untuk mencegah supaya jangan menyerang sosok Buto Cakil. Tio mencoba beberapa kali berteriak untuk menyuruh Raktaka mundur, karena jika tidak, Raktaka akan tewas melawannya. Tio melihat Raktaka sudah siap ingin meluncurkan serangan selanjutnya. Tubuh Raktaka yang kekar itu sudah menunduk dan mengarahkan senjatanya ke samping, sedangkan Buto Cakil tetap berdiri tegak. Apa yang akan kau lakukan? Ucap Buto Cakil. Aku akan membunuhmu, jawab Raktaka dengan tatapan yang tajam. Benarkah? Aku begitu takut, kata Buto Cakil sambil tertawa. Tio kembali berlari ingin segera menghentikan Raktaka, karena jika tidak, Raktaka sendiri yang akan terbunuh. Mata Tio mencoba mencari celah supaya dia bisa cepat sampai ke Raktaka. Dan Tio melihat serigala tunggangan Raktaka yang sedang menggigit salah satu pasukan musuh. Tio melihat kesempatan itu dan dia langsung mengubah larinya menuju ke serigala itu. Serigala tersebut seperti mengerti apa yang Tio pikirkan. Dia juga langsung berlari menuju ke Tio sambil terus menggigit leher salah satu mayat itu. Tio dan serigala Raktaka berlari berdampingan, dan Tio langsung melompat pindah ke punggung serigala tersebut. Tio menunduk mendekatkan kepalanya ke telinga serigala, dan dia berucap kepada serigala tersebut, kau harus menyelamatkan tuanmu itu. Berlarilah dengan cepat, kata Tio. Serigala tersebut melolong panjang, dan kecepatan larinya bertambah. Anak yang pintar, ucap Tio sambil mengelus kepala serigala tersebut. Raktaka sudah melesat, dia juga berlari sangat cepat. Pasir-pasir pantai berhamburan. Buto Cakil tersenyum. Dia tidak bergeming sama sekali, bahkan bergerak sedikit saja tidak. Dia menunggu Raktaka mendekat, dan benar, sebelum Raktaka melancarkan serangannya, Buto Cakil sudah memegang keris di tangannya, dan dia langsung menghancurkan kerisnya ke arah Raktaka. Tamatlah riwayatmu, ucap Buto Cakil. Kurang sedikit lagi, keris itu akan menancap di tubuh Raktaka. Tapi Tio dan serigalanya menghantam tubuh Buto Cakil dengan sangat keras, yang membuat Buto Cakil terpental
dan kerisnya terlempar dari genggamannya. Raktaka berhenti, dia bingung. Siapa yang menghantam Buta Cakil? Saat dia melihatnya ternyata serigala, dan Tio juga terkapar di tempat itu. Dengan kaki yang gemetar, serigala itu kembali berdiri dan berjalan ke arah Raktaka. Sedangkan Tio masih terkapar, tapi tak berselang lama dia langsung bangun. "Raktaka, jangan menyerangnya sendiri. Kita mundur dulu," ucap Tio. Sedangkan Blorong sudah sampai di keberadaan Nyi Roro Kidul, dan dia memberitahu kalau ada sosok yang lebih kuat dari Rudrokolo. "Kanjeng, sosok itu datang dari arah utara," kata Blorong. "Apa Rama sudah tahu tentang kedatangannya?" tanya Nyi Roro Kidul. "Tio sedang memberitahunya, Kanjeng," jawab Blorong. "Kita mundur terlebih dahulu, beritahu yang lain, Blorong," kata Nyi Roro Kidul. "Baik, Kanjeng," jawab Blorong. Mereka semua mundur terlebih dahulu dan kembali ngumpul untuk merubah strategi perangnya. Tapi hanya Rama yang tidak ngumpul di situ. Bukannya Rama mengabaikan perintah Kanjeng Ratu Kidul, tapi dia memang tidak mengetahui jika harus mundur terlebih dahulu. "Di mana Rama?" tanya Nyi Roro Kidul. "Ya Tuhan, maaf, lupa aku memberitahunya," sahut Tio. "Biar aku panggil dulu," tambah Tio. Tapi saat baru ingin pergi, Tio merasakan energi Rama yang keluar begitu besar. Tio tidak jadi pergi, dia berhenti dan menghadap ke arah sumber energi itu. Auranya begitu berwibawa, dan ada sinar yang muncul. Bahkan energi itu bisa mengalahkan energi Buta Cakil dan Rudrokolo. "Kenapa kau berhenti, Tio?" tanya Blorong. "Coba lihat itu, auranya begitu berwibawa," jawab Tio. "Aura ini tidak salah lagi. Aura ini milik Pandawa," kata Nyi Roro Kidul. "Maksud Kanjeng kesatria dari zaman pewayangan itu?" tanya Blorong. "Benar. Tio, segera beritahu Rama soal kedatangan sosok itu," kata Nyi Roro Kidul. Sedangkan Rama, dia sedang melawan kembarannya Jagatpati, yaitu Rogopati. Sosok buto yang bengis, kejam, sangatlah berbeda dengan Jagatpati saudaranya. Saat Rogopati habis terkena tendangan Rama, tepat di lehernya, dia tidak bisa bangun lagi. Lehernya patah saking kerasnya tendangan itu. Tetapi tiba-tiba ada sosok kuat yang mendekat dan dia meludah ke arah Rogopati. Bukan air liur yang keluar, tetapi sebuah besi kecil yang menancap di depan wajah Rogopati. "Ambil pusaka dan rapalkan ajian itu," ucapnya. Rogopati perlahan mengambil besi kecil itu dan membacakan sebuah mantra. Entah bahasa apa yang diucapkan. Ketika mantra itu selesai, besi kecil yang berwarna hitam itu melesat ke atas dengan cepat dan kembali turun dan menancap di tubuh Rogopati. Bukan lagi menancap, tapi masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu Rogopati bisa menggerakkan kepalanya dan dia kembali berdiri. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lebih besar. Bahkan tingginya pun sama dengan sebuah gunung. Rama melihatnya harus mendongak ke atas. "Ajian apa yang dia maksud?" tanya Rama pada Jagatpati. "Ajian Lembu Suro dan ajian Kolorowono," jawab Jagatpati. "Kau jangan sampai mendengarkan suaranya, Rama," tambah Jagatpati. "Memangnya kenapa, Jagatpati?" tanya Rama. "Jika kau mendengar suaranya sedikit saja, kau akan langsung menjadi arwah," jelas Jagatpati. "Semengerikan itu ajian itu?" tanya Rama. Jagatpati, "Apa ada cara untuk melawannya?" tambah Rama. "Apa kau membawa belati yang diberikan oleh Mbah Gandru?" ucap Jagatpati. Rama merogoh jubahnya dan dia memberikan belati yang mirip dengan punya Rogopati. Lalu Jagatpati melakukan persis seperti Rogopati lakukan. Belati itu masuk ke dalam tubuh Jagatpati. Ternyata Jagatpati juga menguasai ajian Lembu Suro dan ajian Kolorowono. Tubuh Jagatpati berubah seperti kembarannya itu, tetapi ada yang berbeda dari keduanya. Jagatpati berpakaian layaknya seorang raja yang dimana tubuhnya dihiasi dengan benda-benda berwarna emas. Tapi beda dengan Rogopati, pakaian miliknya tidak karuan dan tubuhnya mengeluarkan aura-aura jahat. "Rama, selimuti tubuhmu dengan kekuatan yang sudah kau bangkitkan kemarin," kata Jagatpati. Rama langsung bisa mengerti maksud dari Jagatpati. Dia langsung duduk bersila dan merapalkan beberapa mantra. Tubuh Rama langsung bersinar, bahkan energi milik Buta Cakil tak mampu untuk melawan kekuatan yang dikeluarkan oleh Rama. "Raja Jagatpati telah kembali," ucap salah satu buto pengikut Jagatpati. "Siapa yang kau maksud raja?" tanya Rama. "Ya Jagatpati yang sebenarnya adalah raja
dari Rasputo yang sesungguhnya, jawabnya. Rama terkejut karena yang selama ini menjaga rumahnya adalah sosok raja dari Rasputo. Jagatpati, apa benar yang dikatakan temanmu itu? Teriak Rama. Maaf Rama, aku telah menyembunyikan identitas asliku dan wujud asliku, jawab Jagatpati dengan suara beratnya. Dasar buto, ucap Rama kesal. Rama, kita musnahkan dua buto sialan itu. Aku yakin kau sanggup melawan buto cakil itu, kata Jagatpati. Dari kejauhan, ada yang berlari ke arah Rama dan Jagatpati. Ternyata itu adalah Tio. Rama, hati-hati dengannya. Itu buto cakil. Sosok buto dari zaman pewayangan, ucap Tio sambil terus berlari. Jagatpati dan Rogopati, mereka berdua sudah saling serang terlebih dahulu. Dua makhluk sebesar itu bertarung sudah pasti menghancurkan sekitarnya. Tidak hanya itu, mereka berdua juga membuat pasukan mereka banyak yang mati. Seringkali terdengar ledakan. Jagatpati mendapat kesempatan. Dia menendang tepat di dada Rogopati yang mengakibatkan Rogopati jatuh, tapi tidak berhenti di situ saja. Jagatpati segera menghampiri Rogopati lagi dan dia memegang kedua tangannya. Lalu Jagatpati menariknya paksa hingga kedua lengan Rogopati putus. Kurang ajar kau Jagatpati, umpat Rogopati sambil menahan rasa sakit. Belum hilang rasa sakit yang Rogopati dapat. Tangan kanan Jagatpati langsung masuk ke dalam mulut Rogopati. Rogopati, banyak bicara juga kamu ya, kata Jagatpati. Tangan kanan sudah masuk ke dalam mulut dan diikuti dengan tangan kiri yang juga masuk ke dalam. Dengan sadis, Jagatpati menarik mulut Rogopati berlawanan arah. Krak! Rogopati memberontak, tapi setiap kali memberontak, Jagatpati melayangkan pukulan ke wajah Rogopati dan akhirnya krak! Terdengar suara tulang patah. Mendengar suara itu, Rama langsung menoleh ke arah Jagatpati. Ternyata Jagatpati sudah duduk santai di atas tubuh Rogopati. Gendeng, makhluk opo kuwi Ram? Gedine ndak umum, tanya Tio yang terkejut melihat tubuh Jagatpati. Jagatpati yo, jawab Rama. Rama, butuh cakil biar urusanku. Kamu bantu Nyi Roro Kidul melawan Rudrakala, ucap Jagatpati. Baik kalau begitu, kata Rama. Tio, di mana keberadaan Nyi Roro Kidul? Tanya Rama. Di sana Ram, jawab Tio menuju ke salah satu tempat. Dan benar, ternyata Rudrakala sudah berhadapan lagi dengan Nyi Roro Kidul. Yuk, kita bantu Nyi Roro Kidul, kata Rama mengajak Tio. Terus gimana dengan buto cakil Ram? Bantah Tio. Aku yakin Jagatpati bisa menanganinya, kata Rama dan dia langsung berjalan ke arah Rudrakala dan Nyi Roro Kidul. Tapi kali ini pertarungan Nyi Roro Kidul dan Rudrakala tidak hanya saling adu energi. Mereka berdua sudah saling menyerang dengan pusaka andalan mereka masing-masing. Nyi Roro Kidul dengan pusaka tombak trisulanya, sedangkan Rudrakala menggunakan pedang besarnya. Rama dan Tio berjalan santai menuju ke mereka berdua. Terlihat dengan gesit Nyi Roro Kidul menghindari tebasan-tebasan pedang Rudrakala. Tidak hanya menghindar saja, sesekali Nyi Roro Kidul juga melemparkan pusakanya. Setiap lemparannya selalu mengandung kekuatan yang besar. Tapi Rudrakala bukanlah sosok yang mudah untuk dikalahkan. Saat tombak Trisula Nyi Roro Kidul meleset tidak mengenai tubuh Rudrakala, Rudrakala dengan cepat mendekat ke Nyi Roro Kidul dan mengayunkan pedangnya. Kanjeng, menghindar! Teriak Rama. Karena jarak antara Rudrakala dengan Nyi Roro Kidul sangatlah dekat, sudah pasti tidak sempat untuk menghindari serangan itu. Mati kau sekarang, ucap Rudrakala. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum dan pedang Rudrakala menebas tubuh Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu! Teriak Blorong. Tubuh Nyi Roro Kidul terbelah menjadi dua. Rudrakala tertawa lepas. Dia bangga sudah bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama, karena saat dilihat yang ditebas oleh Rudrakala adalah sebatang kayu. Kenapa kau merasa senang terlebih dahulu? Apa kau sudah memastikan jika itu aku? Ucap Nyi Roro Kidul yang berada di belakang Rudrakala. Dia berdiri anggun sambil memegang pusakanya. Rudrakala berbalik arah sambil menebaskan pedangnya lagi
Tapi gerakan itu bisa dibaca oleh Nyi Roro Kidul. "Aku sudah muak dengan permainanmu, Kadita," ucap Rudrokolo begitu marah. Lalu Rudrokolo dengan lantang mengucapkan sebuah mantra. Entah mantra apa itu, tapi suaranya begitu lantang. Ombak air laut tiba-tiba membesar. Angin begitu kencang, awan-awan hitam mulai berkumpul. Tapi terlihat wajah Nyi Roro Kidul berubah menjadi gelisah. Tombak trisulanya bergetar dan menghilang dari genggamannya. Tapi Rudrokolo terlihat senang. Tiba-tiba Nyi Roro Kidul tertunduk lemas. Dia seperti kehilangan kekuatannya. Rama dan Tio yang melihat Nyi Roro Kidul tertunduk di depan Rudrokolo, mereka berdua segera berlari. "Apa yang terjadi, Ram?" tanya Tio. "Gak ngerti, Yok. Tapi sepertinya Rudrokolo menggunakan sebuah ajian," jawab Rama. "Kanjeng Ratu!" teriak Blorong. Tapi tidak hanya Nyi Roro Kidul. Setelah berteriak, Blorong tiba-tiba juga tertunduk. Kekuatannya seperti hilang. Untuk berucap saja sangatlah sulit. "Sekarang waktunya dendamku terbalaskan dan aku akan menjadi penguasa di Laut Selatan ini," kata Rudrokolo. Dan dia sudah siap menebaskan pedangnya di leher Nyi Roro Kidul. "Memang sosok iblis itu diciptakan menjadi makhluk yang paling sombong," kata Rama, yang langsung membuat Rudrokolo terhenti. Rudrokolo menoleh ke arah Rama yang sudah memegang keris andalannya. Rudrokolo segera fokus terhadap Rama dan dia meninggalkan Nyi Roro Kidul. "Tio, bawa dia menjauh dari sini. Biar makhluk sombong ini menjadi urusanku," kata Rama kepada Tio. Tio langsung membawa Nyi Roro Kidul menjauh dari Rudrokolo. Perang lelaku jagat sudah berada di puncak peperangan. Dari pihak keraton pantai selatan banyak sekali yang gugur. Hanya tinggal beberapa pasukan saja. Tapi peperangan itu belum juga selesai. Sedangkan dari pasukan musuh terus saja bertambah pasukannya. Entah kerajaan iblis itu mendapat pasukan dari mana. Bangsa Orc yang dipimpin Raktaka sudah kewalahan melawan pasukan mayat-mayat hidup itu. Sedangkan Jagatpati sekarang melawan sosok Buto dari zaman pewayangan, yaitu Buto Cakil. Rama sendiri sekarang sudah menghadapi sosok pemimpin dari pasukan musuh, sosok Raja Iblis yang bangkit dari kerangkengnya untuk membalas dendam. Sedangkan Nyi Roro Kidul dan Blorong tidak bisa apa-apa. Untuk bicara saja tidak bisa, karena kekuatannya disegel oleh Rudrokolo. Rudrokolo melakukan yang sama kepada Rama. Dia ingin menyegel kekuatan yang dimiliki oleh Rama. Tetapi saat dia selesai mengucapkan mantra, tidak terjadi apa-apa terhadap Rama. Rudrokolo merasa heran. Apa yang terjadi? Kenapa dia tak terjadi apa-apa? Kembing Rudrokolo. "Jangan samakan aku dengan Nyi Roro Kidul dan Blorong. Karena ajianmu itu hanya berlaku kepada sosok jin dan sebangsanya. Sedangkan aku adalah manusia," kata Rama. "Jadi sekarang kau harus kembali ke asalmu, yaitu neraka," tambah Rama. Dia melemparkan kerisnya kepada Rudrokolo. Keris itu melesat sangat cepat. Tapi Rudrokolo masih bisa membaca serangan dari Rama. Tapi Rudrokolo tidak melihat pergerakan Rama, karena Rama sudah berpindah tempat dan langsung menangkap kembali kerisnya itu. Dengan pandangan yang sangat fokus, Rama melayangkan tendangan kepada Rudrokolo. Serangan kaki yang diberikan Rama sangatlah keras sekali, karena Rama dengan penuh tenaga melakukannya. Tapi saat mengenai Rudrokolo, dia tak bergeming sedikit pun. Tubuh Rudrokolo seperti patung, sangat keras sekali. Rama sadar jika tubuh Rudrokolo sangat keras, dia mundur terlebih dahulu dan dia berpikir mencari cara untuk menghadapinya. "Gila, tubuhnya sangat keras sekali," kata Rama dalam hati. Dan Rama juga mencoba melakukan serangannya menggunakan kerisnya. Tapi Rudrokolo dengan senang menerima serangan dari Rama itu. Api hitam dari keris geni ireng sudah membakar tubuh Rudrokolo, tapi dia sama sekali tak bergeming. "Aku harus mencari kelemahannya," kata Rama lirih. Tio pun tak tinggal diam. Dia juga mulai membantu Rama. Serangan bertubi-tubi Tio lakukan. Tapi sebuah pukulan, tendangan dari Tio masih bisa ditampung oleh Rudrokolo. Di waktu Tio ingin menendang kembali, tapi Rudrokolo menangkap kakinya dan menariknya, yang mengakibatkan Tio terpental dan jatuh. Tapi itu bukan hal yang fatal bagi Tio, dan Rama juga kembali menyerangnya lagi. 2 lawan 1. Meskipun sudah berkali-kali jatuh dan bangun, Rama dan Tio tetap berusaha mengalahkannya.
Rudro Kolo menangkap tubuh Tio dan langsung membantingnya ke tanah. Tubuh Tio penuh dengan pasir. Mereka berdua sudah mengeluarkan tenaganya dengan maksimal, tetapi Rudro Kolo terlalu kuat. Tio yang masih terjatuh diinjak di bagian dadanya. Rama ingin segera menolong Tio, tetapi Rudro Kolo tidak tinggal diam. "Kau bergerak sedikit saja, kepala temanmu ini akan hancur," ancam Rudro Kolo. "Setan sialan," umpat Rama. Tetapi Tio tidak akan menyerah begitu saja. Tio memelintir dan mengangkat kaki Rudro Kolo. Dia segera bangun dan bergabung kembali dengan Rama. "Rama, apa kau menyadari sesuatu?" tanya Tio. "Iya, aku sudah membaca semuanya, Yok," kata Rama. "Dia lemah di bagian pinggang, dan jika ingin mengakhirinya, kita harus mengembalikan dia ke tempat yang seharusnya, yaitu neraka," lanjut Rama. "Benar, Ram. Oke, mari kita serius dan kirim iblis sialan itu kembali ke neraka," kata Tio semangat. Mereka berdua mulai mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya, dan seperti biasa, Tio sudah diselimuti dengan aura-aura api di tubuhnya, sedangkan Rama sudah memakai topengnya dan keris geni ireng di tangan kanannya. "Silahkan serang semua kalian, aku akan menerima serangan yang lemah itu," kata Rudro Kolo. "Kasih dia paham, Ram," kata Tio. Rama yang sudah membangkitkan kekuatan seluruhnya, dia menyerang terlebih dahulu. Di pertarungan itu Rama memberikan serangan-serangan yang begitu cepat. Rudro Kolo tak bisa melihat gerakan dari Rama. Dia kebingungan. Tanpa dia sadari, keris geni ireng sudah menancap di dadanya, dan api hitam dari keris geni ireng membakarnya dari dalam tubuhnya. Rudro Kolo tak menyangka dia akan kalah secepat itu. "Gerakanmu cepat sekali, Ram," tanya Tio. "Iya, Yok. Karena dia lemah di bagian pinggangnya, otomatis gerakan dia lambat. Tetapi dia begitu kuat dan tubuhnya sangatlah keras. Maka dari itu aku harus menyerangnya dengan kecepatan," kata Rama. "Terus bagaimana kerismu bisa menancap di dadanya?" tanya Tio lagi. "Aku melihat di dadanya itu ada celah, seperti bekas luka lama. Dan di situ kerisku tancapkan tanpa dia sadari," jawab Rama menjelaskan. Rama dan Tio terus memandangi Rudro Kolo. Tetapi entah kapan Rudro Kolo bergerak, tiba-tiba dia menghilang dari pandangan Rama dan Tio. Di tempat itu hanya tersisa bekas darah hitam milik Rudro Kolo. "Kemana dia?" kata Tio. Mereka berdua kebingungan mencari-cari keberadaan Rudro Kolo. Tanpa ada suara sedikit pun, Rudro Kolo muncul di belakang Tio dan jelup! Keris geni ireng menancap di punggung Tio hingga tembus di bagian dadanya. Suara yang keluar dari mulut Tio. Aura api di tubuh Tio mulai menghilang perlahan. Dengan gerakan yang sangat pelan dia membalikkan badannya. Terlihat Rudro Kolo tersenyum sambil memegang luka di dadanya, dan Rudro Kolo melompat menjauh dari Rama dan Tio. "Tio, tahan Tio," kata Rama. Dan Rama segera mencabut kerisnya itu dari punggung Tio. Serak! Suara keris yang tercabut dari tubuh Tio. Tio berteriak menahan rasa sakit, dan tubuhnya mulai terjatuh. Darah segar keluar dari luka tersebut. Rama sudah tak memperdulikan Rudro Kolo. Dia melepas topengnya dan memasukkan kembali keris geni ireng ke warangkanya. Rama berusaha untuk menutup luka tersebut supaya darah tidak terus keluar, tapi luka yang didapat Tio begitu parah. "Yo, kamu tahan, aku akan mencari bantuan," kata Rama. Dia segera menggendong Tio membawanya ke Nyi Roro Kidul. Dia berharap penguasa Laut Selatan itu bisa menolong sahabatnya tersebut. Tetapi masih setengah perjalanan, tiba-tiba Tio berucap, "Berhenti, Ram," katanya. "Bentar lagi yo, kamu harus kuat yo," jawab Rama yang terus berjalan. "Tolong berhenti sebentar, Ram," ucap Tio lagi. Tapi Rama tidak menggubrisnya, dia terus berjalan. "Istriku sedang hamil, tolong jaga dia dan beri nama anakku yang bagus ya," kata Tio. Rama mendengar ucapan Tio, dia tak tahan. Dia tak menjawab, tapi langkahnya semakin cepat. Dan setelah ucapan Tio yang terakhir, kepalanya disandarkan di pundak Rama. Matanya mulai dipejamkan, tak ada sepatah kata lagi. Mata Rama begitu merah, menahan air mata supaya tidak jatuh. Tapi apalah daya, Rama juga seorang manusia. Dia merasa sangat sedih. Setelah sampai di tempat Nyi Roro Kidul, dengan pelan Rama menurunkan Tio di depan Nyi Roro Kidul dan Blorong. "Tolong selamatkan temanku ini," kata Rama lirih.
Nyi Roro Kidul yang baru saja terbebas dari ajian Rudrakala. Dia terkejut saat melihat keadaan Tio yang sudah lemas dan mata terpejam. Tapi Nyi Roro Kidul hanya menjawab dengan gelengan kepala. "Apa kau tidak bisa menyelamatkan temanku ini?" ucap Rama lagi dengan nada yang masih pelan. "Temanmu sudah tidak bisa diselamatkan," jawab Nyi Roro Kidul. Yang tadinya mata Rama masih memandang ke wajah Tio. Saat mendengar ucapan Nyi Roro Kidul, dengan cepat Rama menoleh ke arah Nyi Roro Kidul dengan pandangan yang tajam, mata yang berkaca-kaca. "Jika kau tidak bisa menyelamatkan dia, aku akan mengakhiri peperangan ini sendiri. Dan kalian berdua jangan ikut campur di pertempuran ini," ucap Rama dengan sangat tegas. "Dan jika kalian berdua masuk di pertempuran ini, aku tidak akan segan untuk menyerang kalian juga," tambahnya. Rama segera kembali berdiri. Dia mulai menggunakan topengnya lagi dan keris geni ireng kembali keluar dari warangkanya. Raktaka yang mendengar ucapan Rama, dia segera menyuruh pasukannya mundur. Rama melesat sangat cepat. Keris geni ireng dilempar dan melesat lebih cepat dari kecepatan Rama. Keris itu melayang menembus tubuh mayat-mayat hidup, seolah keris itu mempunyai kesadarannya sendiri. Rama memukul, menendang satu persatu dari pasukan mayat itu. Tapi kali ini, mayat-mayat hidup itu tak bisa kembali berdiri. Rama begitu murka. Bahkan pasukan Buto dari Rudrakala tak ada apa-apanya di hadapan Rama. Yang tadinya perang dari dua kerajaan gaib, sekarang berubah menjadi perang satu orang melawan satu kerajaan. Dan tidak hanya pasukan Rudrakala yang dihabisi oleh Rama. Sebagian pasukan keraton pantai selatan yang masih berada di medan perang juga dibantai oleh Rama. Rama tidak pandang bulu, baik pasukan musuh atau pasukan teman, siapapun yang berada di medan perang akan Rama habisi. Rudrakala melihat kekuatan Rama yang bertambah berlipat-lipat. Dia mundur dengan badannya yang lemah akibat luka yang telah dia dapatkan. Dia mencari sosok sekutunya, yaitu Buto Cakil. Rudrakala menghampiri Buto Cakil yang masih melawan raja dari ras Buto, yaitu Jagatpati. Meskipun Jagatpati sudah menggunakan ajian pamungkasnya dan tubuhnya yang lebih besar dari badan Buto Cakil, Jagatpati masih belum bisa mengalahkan sosok Buto dari zaman pewayangan itu. Kekuatan Buto Cakil lebih besar daripada Jagatpati. Buto Cakil dengan keris di tangannya, dia melompat tinggi-tinggi dan menghunuskan kerisnya kepada Jagatpati. "Buto rendahan, kau hanya modal ajian lemah, tak mungkin bisa mengalahkanku," ucap Buto Cakil. Jagatpati berusaha menghindar dan menahan serangan Buto Cakil itu. Tapi Buto Cakil sangatlah lincah dan cepat. Jagatpati sudah tak bisa menghindar lagi karena Buto Cakil sudah sangat dekat. Jagatpati hanya bisa pasrah dengan serangan itu dan cedep. Keris Buto Cakil menancap di dada Jagatpati. Badannya terhuyung, darah keluar dari sela-sela keris yang masih menancap. Kakinya gemetar tak sanggup lagi menahan berat badannya itu. Dan Jagatpati terjatuh. Bukan luka biasa, tapi keris itu menghisap jiwa Jagatpati. Badannya yang sangat besar itu kembali mengecil seperti sedia kala. Dengan perlahan matanya mulai terpejam. Dengan keris yang masih menancap di dada, Buto Cakil berteriak sekuat tenaga, seolah menantang semua makhluk yang ada di medan perang tersebut. Tapi tanpa Buto Cakil sadari, tiba-tiba ada batang kayu yang melayang dan menghantam tubuh Buto Cakil, yang membuat tertawanya langsung berhenti. Ternyata di depannya sudah ada Rama yang masih dengan kekuatannya penuh. Ternyata seluruh pasukan Rudrakala telah tumbang keseluruhan, hanya menyisakan dua makhluk, yaitu Rudrakala dan Buto Cakil. Sedangkan pasukan keraton pantai selatan hanya tersisa beberapa pasukan saja. Melihat Rama begitu murka, tak ada makhluk satupun yang berani mendekat atau masuk ke medan perang, karena sudah pasti Rama habisi secara langsung. Rama berdiri dengan tegap, pandangannya menatap tajam. Di balik topeng, matanya Rama berubah menjadi merah. Keris geni ireng masih berada di genggaman Rama dengan erat. Kedua bilahnya sudah berlumuran darah. Bahkan darah-darah itu masih mengalir dan menetes ke tanah. Rama menghampiri Jagatpati dan mencabut keris milik Buto Cakil. Setelah tercabut, Rama amati sebentar kerisnya. Lalu dia lemparkan ke Buto Cakil dengan kekuatan penuh.
Keris itu melesat sangat cepat, tapi Buto Cakil menangkapnya dengan mudah. "Cakil, hati-hati dengan manusia satu ini," ucap Rudrakala. "Apa yang kau takuti dengan manusia itu?" tanya Buto Cakil. "Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dan pusakanya itu bisa menembus perisai yang kau buat," kata Rudrakala. "Aku merasakan kekuatan Arjuna di tubuhnya itu," kata Buto Cakil. Tiba-tiba Rudrakala merasakan sakit di dalam tubuhnya. Dia terjatuh di samping Buto Cakil, tangannya sambil memegangi luka di dadanya. "Akan kubalaskan apa yang telah kau dapat," kata Buto Cakil. Buto Cakil mengangkat tubuh Rudrakala dan kuku tajamnya merobek lebih lebar lukanya. "Ah!" Rudrakala berteriak kesakitan. Buto Cakil tak memperdulikannya. Dia terus melakukannya, dan tangannya mulai masuk ke tubuh Rudrakala. Lalu Buto Cakil mencabut sesuatu dari dalam dada Rudrakala. Segumpal daging sudah berada di genggamannya. Benar, itu adalah jantung dari Rudrakala. Dengan sadis, Buto Cakil memakannya. Seketika Rudrakala terkulai lemas. Tapi setelah memakan jantung itu, wujud Buto Cakil bertambah sedikit besar dan kekuatannya bertambah kuat. Rama hanya terus menyaksikan yang telah dilakukan Buto Cakil terhadap Rudrakala. "Sekarang tinggal kita berdua. Mari kita bertarung habis-habisan," kata Buto Cakil. Rama tidak menjawab, tapi api di kerisnya sudah berubah menjadi api merah, tidak lagi api hitam. Rama menambah cengkeraman di gagang kerisnya. Dia sudah siap untuk melancarkan serangan. Kekuatan Rama dan Buto Cakil sama-sama besar. Dari keduanya berada di kekuatan yang paling tinggi. Rama pun mulai melangkah, menyerang terlebih dahulu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba Rama berada di depan Buto Cakil dan langsung menghunuskan kerisnya. Buto Cakil menahan dengan pusakanya. Dua pusaka kuat saling beradu, yang mengakibatkan gelombang energi begitu dahsyat. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul, Blorong, Raktaka, dan pasukannya menyaksikan pertarungan Rama dan Buto Cakil. "Blorong, pastikan sisa pasukan kita jangan ada yang sampai masuk ke medan perang itu," ucap Nyi Roro Kidul. "Baik Kanjeng," jawab Blorong. Mereka berdua berada di mode paling tinggi. Sangat bahaya jika mendekatinya, tambah Raktaka. Rama melakukan serangan tanpa henti. Dia sudah tidak memikirkan strategi apapun. Dia hanya bertempur habis-habisan karena jiwa Rama sudah dipenuhi dengan amarah yang sangat besar. Rama mendapatkan beberapa luka di punggungnya. Baju yang dia pakai sudah berlumuran darah, tapi dia terus menyerang Buto Cakil dengan kuat, seolah tenaganya tak kunjung habis. Buto Cakil pun juga mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Pertarungan keduanya belum ada tanda-tanda akan berakhir. "Aku kagum dengan manusia yang bernama Rama itu. Dia tak menunjukkan kelelahan sedikit pun," ucap Nyi Roro Kidul yang terus memperhatikannya. "Seandainya dulu kita melawannya, mungkin kita yang akan musnah Kanjeng," jawab Blorong. "Bisa jadi, tapi itu tidak akan terjadi," ucap Nyi Roro Kidul. "Lihat itu," sahut Raktaka yang menunjuk ke arah Rama. Baru saja Nyi Roro Kidul dan Blorong melihat, tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu dahsyatnya. Air laut bergejolak akibat dari ledakan tersebut. Semua makhluk yang menyaksikan memicingkan matanya karena debu-debu yang berterbangan. "Apa yang terjadi?" kata Nyi Roro Kidul. "Entah Kanjeng, mataku belum bisa melihatnya dengan jelas," Blorong menjawab. "Raktaka, apa kau melihatnya?" tanya Nyi Roro Kidul. "Tidak Tuan, debu-debu itu menghalangi pandanganku," jawab Raktaka yang mencoba mencari tahu. "Biar ku lihat ke sana, apa yang terjadi?" lanjut Raktaka. Raktaka bergegas berlari ke tempat ledakan terjadi. Tetapi baru saja beberapa meter dia berlari, tiba-tiba terdengar suara besi beradu. Raktaka masih belum bisa melihat dengan sempurna. Hanya kilatan warna merah dan hitam yang dia lihat. Setelah itu Raktaka berbalik arah, tapi belum sampai ke tempatnya tadi. Tiba-tiba kembali terjadi ledakan yang lebih besar, yang mengakibatkan Raktaka terlempar cukup jauh. "Raktaka!" teriak Blorong. Pasukan Ord segera menghampiri Raktaka dan membantunya. "Tuan, tidak apa-apa?" tanya salah satu pasukannya. "Tidak apa-apa," jawab Raktaka singkat. Suara besi beradu kembali terdengar lagi. "Tuan, sepertinya pertarungan mereka berdua belum juga berakhir," ucap Raktaka kepada Nyi Roro Kidul. "Gila, manusia macam apa Rama itu sampai bisa memiliki kekuatan sebesar itu?"
keming Nyi Roro Kidul. Setelah berucap, Nyi Roro Kidul menundukkan kepalanya, seolah seperti ada yang datang di tempat itu. "Kanjeng, kenapa Kanjeng Ratu menunduk?" tanya Blorong yang berada di sampingnya. "Diam Blorong, sang legenda telah hadir di sini," jawab Nyi Roro Kidul dengan nada sedikit tinggi. Blorong segera mengikuti gerakan Nyi Roro Kidul yang menundukkan kepalanya. Saat Rama akan melakukan serangan yang terakhir, semua kekuatan yang dia miliki sudah dipusatkan ke pusakanya, dan dia sudah melesat ke arah Buto Cakil. Sedangkan Buto Cakil juga sudah melakukan hal yang sama. Pusaka mereka hampir beradu kembali, tapi tiba-tiba ada sebuah tongkat kayu yang melayang di muka Rama dan Buto Cakil. Mereka berdua langsung terpental. Akibat dari pukulan tongkat kayu itu, topeng yang Rama pakai terbelah menjadi 4 bagian. Sedangkan Buto Cakil mendapatkan luka yang cukup fatal di wajahnya. "Makhluk-makhluk bodoh, kalian pengen jagat iki hancur?" ucap sosok yang memukul Rama dan Buto Cakil tadi. "Kenapa kowe wes bisa mlebu ning zaman iki?" tanya sosok itu kepada Buto Cakil yang masih berdiri dan menahan rasa sakit. "Dendammu karo bapakmu, kuwi urusana karo bapakmu, bukane gawe ulah ning beda zaman," tambahnya. "Besut, ora usah melu-melu urusanku," bantah Buto Cakil. "Kowe saiki balik ning jamanmu, apa tak patani ning kene?" ucap sosok yang dipanggil Besut tersebut. Sosok Besut sudah mengangkat tongkatnya yang sudah siap untuk dilemparkan kepada Buto Cakil. Terlihat jelas muka Buto Cakil sedikit gentar. "Siji, loro, ter," ucap Besut menghitung. "Dendamku ning menungso kuwi urung rampung, bakal tak pateni menungso kuwi," ucap Buto Cakil sambil menuju kepada Rama. Bukannya merespon ucapan Besut, tapi Buto Cakil malah kembali menyerang Rama. Dan dengan terpaksa, Bawon Jagat melempar tongkatnya dan mengenai kepala Buto Cakil. Tubuhnya langsung tersungkur dan tak kembali berdiri. Rama sambil berjongkok melihat itu. Dia tidak percaya sosok Buto Cakil sangat mudah dilumpuhkan hanya menggunakan tongkat kayu saja. "Menungso sepurone, aku terpaksa melakukan yang tadi," ucap Besut. "Kowe saiki ndang boleh ae. Mesane kancamu iku. Buto elek iki ben dadi urusanku," tambah Besut. Rama hanya terus memandangi sosok itu. Karena sosok itu hanya berbentuk bayangan, tapi Rama merasa jika sosok itu bukan makhluk jahat. "Panjenengan niki sinten?" kata Rama. "Panggil saja aku Besut," jawabnya. "Besut? Sudah, kau segera kembali saja, bawa tubuh temanmu itu pulang," ucapnya dengan nada yang tinggi. Meskipun nadanya tinggi, tapi Rama tak sama sekali terpancing. Malah Rama merasa sosok Besut itu membawa suasana yang senang. Rama pun mengikuti ucapan tersebut. Dia segera berdiri dan menyimpan kembali kerisnya di punggung. Dia berjalan pelan menuju ke tubuh Tio terbaring. Rama mengangkat tubuh Tio dan kembali berjalan meninggalkan pantai itu. Nyi Roro Kidul menawarkan untuk naik ke keretanya, tapi Rama tidak menjawab. Dia terus berjalan. Nyi Roro Kidul memahami perasaan yang dirasakan oleh Rama, dan Nyi Roro Kidul membuatkan portal gaib. Portal itu tepat berada di depan Rama. Sebelum memasuki portal, Rama menoleh kepada Nyi Roro Kidul, dan Rama menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Rama ingin berterima kasih, tetapi dia sudah tak ada tenaga untuk berbicara. Nyi Roro Kidul membalasnya dengan senyumannya, tapi dari arah samping Rama, tiba-tiba ada kuda api yang berlari ke arahnya. Belum sempat kuda api itu sampai di Rama, Raktaka menabraknya hingga kuda tersebut terpental. Rama pun segera masuk ke portal tersebut, dan dia muncul di depan rumah simbahnya Tio, yaitu Mbah Danar. Ternyata Mbah Danar sudah menunggu. Dia duduk di kursi depan rumah. "Bah," ucap Rama dengan gemetar. Di matanya sudah banjir air mata, dan badan yang lusuh penuh darah, dan luka-luka di sekujur tubuh Rama. Mbah Danar tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya. Tangisan Mbah Danar pecah. Rama dengan pelan menaruh tubuh Tio di depan Mbah Danar, dan dia tanpa berbicara, Rama berbalik arah, berjalan meninggalkan rumah Mbah Danar yang meratapi kesedihannya. Tubuh Rama sudah tak ada tenaga. Untuk berjalan saja kakinya gemetar, tapi dia memaksakan berjalan terus. Gerimis turun di malam itu, menemani perjalanan Rama pulang. Tibalah Rama di depan rumahnya. Sepi, tak ada penerangan di rumahnya. Dan saat Rama memasuki pekarangan,
Kakinya sudah tak kuat untuk menopang tubuhnya. Dia terjatuh, matanya sudah tak kuat lagi untuk terbuka. Malam yang larut itu dan gerimis mengiringinya. Seorang pemuda jatuh tak sadarkan diri di depan rumahnya dengan posisi tengkurap. Selesai. Demikianlah perang lelaku jagat bagian akhir selesai. Sampai jumpa di Kisah Rama atau Pandu Amarta hanya di channel YouTube Pandu Amarta. Saya pamit diri. Wassalamualaikum. Matur nuwun. Matur nuwun.